Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Bersajal, kelas 3B dari Pendidikan Sosiologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa penggunaan bahasa baku itu penting. Tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini sering banget ya kita lihat orang pakai campuran bahasa kayak gini di media sosial. 啊，要了，那应该是拿不多。 Oh, ini lagi bikin video tugas bahasa Indonesia tentang pentingnya bahasa baku. 哇，思路优感，我都蛮多里呢。 Nggak usah, makasih ya. Kamu cukup bawain kopi aja udah bikin semangat. OK。行吗？那你们的点把对面上马哭了。 Penting banget tuh. Soalnya dengan bahasa baku, pesan yang kita sampaikan bisa jadi lebih mudah dipahami dan tidak disalahartikan. 印尼应该因为都埋下地点马虎耶。 Iya, itu contoh kata yang sering kita pakai sehari-hari. Tapi sebenarnya itu bentuk tidak bakunya. 哦，一定要我们那里都该你念。 Betul sekali. Bahasa baku membantu kita untuk menulis dan berbicara dengan lebih sopan dan mudah dipahami oleh semua orang. Nah, aku punya video ini tentang contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Yuk kita lihat bareng. Selamat pagi Pak ya. Apakah dapat hari ini tetap dilaksanakan pukul 2 siang? Selamat pagi Rani. Ya, rapat tetap dilaksanakan pukul 2 di ruang pertemuan utama. Baik Pak, apakah perlu saya siapkan notulen dan dokumen pendukungnya? Ya, mohon disiapkan. Terima kasih atas inisiatifnya. Siap Pak, terima kasih kembali. Lo udah makan belum? Belum nih, lapar banget. Wah, pantesan. Iya, abis ini cari makan yuk. Jelasannya gampang dan mudah dipahami ya.呀，aku juga paham，但是你要可是中度大力，但大白山kita pakai sehari hari，什么？你叫你转球本那个鸡蛋呀？ Setuju, jadi bukan cuma soal kata-kata, tapi juga tentang sikap. 呀，买什么公务罐子快来拿多了，大杯，就遇到朋友们立马杀人，阿放不下对那你笑。 Kalian tahu tidak kalau bahasa baku itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam situasi resmi dan akademik. Secara umum, bahasa baku memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa baku membantu kita memahami pelajaran dengan jelas dan seragam di seluruh Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa baku digunakan seperti dalam dokumen, surat, serta upacara resmi negara. Lalu yang ketiga, sebagai bahasa penghubung antar daerah. Bahasa baku memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah dapat saling berkomunikasi tanpa salah pengertian. Dan yang keempat, sebagai bahasa dalam karya ilmiah. Bahasa baku menjadi dasar penulisan laporan, skripsi, maupun artikel ilmiah, yang agar hasil penelitian mudah dipahami dan dipercaya keakuratannya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengenali bahasa baku? Ada beberapa ciri yang membedakannya dari bahasa tidak baku. Yang pertama, tata bahasanya mengikuti kaidah yang benar, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUED. Yang kedua, pilihan katanya tepat dan tidak rancu. Dan yang ketiga, pengucapan dan ejaannya juga sesuai aturan, sehingga terdengar jelas, sopan, dan profesional. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bahasa baku bukan sekadar soal benar atau salah dalam berbicara, tetapi tentang bagaimana kita menjaga kejelasan, kesantunan, dan keseragaman dalam berkomunikasi. Bahasa baku penting digunakan dalam situasi resmi, pendidikan, maupun karya ilmiah. Sementara, bahasa tidak baku tetap punya tempatnya dalam percakapan sehari-hari.
agar terasa lebih akrab dan natural. Dengan memahami kapan dan bagaimana menggunakan keduanya, kita bisa berkomunikasi lebih efektif tanpa kehilangan makna maupun nilai kesopanan. Yuk, mulai biasakan diri menggunakan bahasa baku dalam konteks yang tepat. Karena bahasa mencerminkan kepribadian dan kecerdasan kita loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai bahasa Indonesia. Sampai jumpa.